Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 49 bernama Muhammad Dafa Erlangga dengan NPM 19036 dan partner saya Agung Setiawan dengan NPM 19027. Di sini kami akan presentasikan mengenai modul 2 yaitu data flow diagram. Nah, melatar belakangi dari modul 2 ini adalah dalam praktikum modul 2 ini membahas suatu sistem DFD atau data flow diagram untuk jasa penyewaan lapangan golf yang bernama golf tiki-tiki, di mana DFD sebagai alat pembuatan model pada penyewaan lapangan golf tiki-tiki. Untuk meningkatkan ketelitian sistem dan kejelasan perincian secara keseluruhan, digambarkan dalam suatu diagram data yang menggunakan aplikasi Power Designer untuk memudahkan proses pembuatan diagramnya. Rumusan masalah untuk modul 2 ini adalah bagaimana perancangan model DFD menggunakan Power Designer pada penyedia jasa lapangan golf tentang perincian penyewaan lapangan. Tujuan praktikum dari modul 2 ini adalah untuk mengetahui entitas dari sebuah studi kasus sistem informasi penyewaan lapangan golf. Kedua, untuk mengetahui output dari DFD pada masing-masing proses setiap entitas. Yang ketiga adalah untuk mengetahui bagaimana mengoperasikan Power Designer dalam membuat data flow diagram. Selanjutnya yaitu ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang terdapat pada sebuah organisasi sebagai alternatif dalam melakukan tindakan proses konfigurasi manajemen dengan menggabungkan sistem manusia dan mesin. Adapun fungsi dari sistem informasi manajemen adalah 1. Memudahkan bagian manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, serta pengarahan kerja bagi semua departemen yang dikoordinirnya. 2. Yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data karena data yang ada sistem informasi suatu manajemen merupakan data telah tersaji secara akurat dan real time atau tepat waktu. Yang ketiga yaitu meminimalisir biaya dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan atau organisasi. Yang keempat yaitu sarana peningkatan SDM karena dalam pelaksanaannya diperlukan unit kerja yang sistematis serta terkoordinir berbagai teknologi. Yang kelima yaitu menyediakan layanan informasi dalam perhitungan produk, harga pokok jasa, maupun tujuan lain yang menjadi target manajemen. Dan yang terakhir yaitu menyediakan layanan yang dapat dipergunakan menjadi media pengendali, perencana, evaluasi, serta sebagai sarana perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu komponen yang ada pada sistem informasi manajemen umumnya terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada komponen sistem informasi manajemen fungsional. Komponen sistem informasi manajemen fungsional merupakan seutuh elemen atau komponen yang berhubungan dengan teknik pengumpulan data, pemrosesan data, pengiriman data, penyimpanan, serta pelaporan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Komponen dalam sistem informasi manajemen secara fungsional terdiri dari sistem administrasi dan operasional, sistem pelaporan manajemen, sistem database, sistem pencarian, manajemen laba. Yang kedua yaitu komponen sistem informasi manajemen fisik. Komponen sistem informasi manajemen secara fisik adalah seluruh peralatan fisik yang diperlukan dalam sistem informasi manajemen supaya bisa jalan. Berbagai komponen dari sistem informasi manajemen secara fisik diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Yang kedua ada perangkat lunak atau software. Yang ketiga ada database. Yang keempat ada prosedur. Dan yang terakhir personel jaringan data. Selanjutnya adalah data flow diagram atau dapat disingkat DFD. Nah, data flow diagram atau DFD ini adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Nah, DFD ini adalah salah satu alat pembuatan model yang sering digunakan, khususnya bila fungsi-fungsi sistem merupakan bagian yang lebih penting dan kompleks daripada data yang dimanipulasi oleh sistem. Selanjutnya adalah data flow diagram atau dapat disingkat dengan DFD. Nah, data flow diagram atau DFD adalah pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Nah, DFD ini adalah salah satu alat pembuatan model
sering digunakan khususnya bila fungsi-fungsi sistem merupakan bagian yang lebih penting dan kompleks daripada yang dimanipulasi oleh sistem. Dengan kata lain, DFD adalah alat pembuatan model yang memberikan penekanannya hanya pada fungsi sistem. Selanjutnya adalah komponen DFD atau data flow diagram. Terdiri dari user atau terminator yang merupakan kesatuan di luar sistem atau external entity yang memberikan input ke sistem atau menerima output dari sistem berupa orang, organisasi, atau sistem lain. Yang kedua adalah proses yang merupakan aktivitas yang mengolah input menjadi output. Yang ketiga adalah data flow yang merupakan aliran data pada sistem yang terdiri dari antar proses, antar terminator dan proses, serta antara proses dan data store. Yang keempat adalah data store yang merupakan penyimpanan data pada database yang biasanya berupa tabel. Selanjutnya adalah dalam DFD terdapat 3 level, yaitu diagram konteks, diagram nol, dan diagram rinci. Kemudian fungsi dari data flow diagram adalah pertama, sebagai alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, secara manual maupun komputerisasi. Yang kedua adalah sebagai salah satu alat pembuatan model yang sering digunakan, khususnya bila fungsi-fungsi sistem merupakan bagian yang lebih penting dan kompleks daripada data yang dimanipulasi oleh sistem. Yang ketiga adalah DFD merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi dapat digunakan untuk penggambaran analisa maupun rancangan sistem yang dikomunikasikan oleh profesional sistem pada pemakai maupun pembuat program. Selanjutnya adalah software yang digunakan pada pembuatan DFD atau data flow diagram. Antara lain adalah EasyCase, Power Designer 6. Ketiga adalah UML atau Unified Manual Language. Selanjutnya adalah simbol data flow diagram. Simbol-simbol data flow diagram juga memiliki beberapa jenis. Beberapa simbol di bawah ini adalah simbol-simbol dari data flow diagram. Pertama adalah simbol external entity, yang kedua adalah simbol proses, ketiga adalah simbol data store, yang keempat adalah simbol data flow, yang kelima adalah simbol input atau output. Selanjutnya yaitu komponen data flow diagram. Komponen data flow diagram sendiri terdiri dari yang pertama ada komponen terminator atau entitas luar. Terminator mewakili entitas eksternal yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan. Biasanya terminator dikenal dengan nama entitas luar atau external entity. Terdapat dua jenis terminator. Yang pertama ada terminator sumber atau source, yaitu merupakan terminator yang menjadi sumber. Yang kedua yaitu terminator tujuan atau sink, merupakan terminator yang menjadi tujuan data atau informasi sistem. Selanjutnya ada komponen proses, yaitu menggambarkan bagian dari sistem yang mentransformasikan input menjadi output. Proses diberi nama untuk menjelaskan proses atau kegiatan apa yang sedang dan yang akan dilaksanakan. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang proses. Yang pertama ada proses harus memiliki input dan output. Yang kedua yaitu proses dapat dihubungkan dengan komponen terminator, data store atau proses melalui alur data. Yang ketiga yaitu sistem, bagian, divisi, departemen yang sedang dianalisis oleh profesional sistem digambarkan dengan komponen proses. Yang ketiga yaitu ada komponen data store. Komponen ini digunakan untuk membuat model sekumpulan paket data dan diberi nama dengan kata benda jamak, misalnya mahasiswa. Data store ini biasanya berkaitan dengan penyimpanan seperti file, database yang berkaitan dengan penyimpanan secara komputerisasi, misalnya file disket, file hard disk, file pita magnetik. Data store juga berkaitan dengan penyimpanan secara manual seperti buku alamat, file folder, dan agenda. Suatu data store dihubungkan dengan alur data hanya pada komponen proses, tidak dengan komponen DFD lainnya. Alur data yang menghubungkan data store dengan suatu proses mempunyai pengertian sebagai berikut. Yang pertama yaitu alur data dari data store yang berarti sebagai pembacaan atau pengaksesan satu paket tunggal data, lebih dari satu paket data, sebagian dari satu paket tunggal data, atau sebagian dari lebih dari satu paket data untuk suatu proses. Yang kedua yaitu alur data ke data store yang berarti sebagai pengupdatean data seperti menambah satu paket data baru atau lebih
menghapus satu paket atau lebih, atau mengubah atau memodifikasi satu paket data atau lebih. Yang terakhir yaitu ada komponen data flow atau alur data. Suatu data flow atau alur data digambarkan dengan anak panah yang menunjukkan arah menuju ke luar dari suatu proses. Alur data ini digunakan untuk menerangkan perpindahan data atau paket data atau informasi dari satu bagian sistem ke bagian lainnya. Selanjutnya yaitu bentuk data flow diagram. Terdapat dua bentuk DFD, yaitu diagram alur data fisik dan diagram alur data logika. Diagram alur data fisik lebih menekankan pada bagaimana proses dari sistem diterapkan, sedangkan diagram alur data logika lebih menekankan proses-proses apa yang terdapat di sistem. Selanjutnya yaitu ada diagram alur data fisik atau biasa disingkat DADF. DADF lebih tepat digunakan untuk menggambarkan sistem yang ada. Penekanan dari DADF adalah bagaimana proses-proses dari sistem diterapkan, dengan cara apa, oleh siapa, dan di mana. Termasuk proses-proses manual. Adapun untuk memperoleh gambaran bagaimana sistem yang ada diterapkan, DADF harus memuat, yang pertama ada proses manual juga digambarkan. Nama dari alur data harus memuat keterangan yang cukup terinci untuk menunjukkan bagaimana pemakaian sistem memahami kerja sistem. Yang ketiga ada simpanan data dapat menunjukkan simpanan komputer. Yang keempat ada nama dari simpanan data harus menunjukkan tipe penerapannya, apakah secara manual atau komputerisasi. Secara manual misalnya dapat menunjukkan buku catatan, meja pekerja, sedang cara komputerisasi misalnya menunjukkan file urut, file database. Dan yang terakhir yaitu proses harus menunjukkan nama dari pemroses, yaitu orang, departemen, sistem komputer, atau nama program komputer yang mengakses proses tersebut. Selanjutnya yaitu diagram alur data logika, biasa disingkat DADL. DADL lebih tepat digunakan untuk menggambarkan sistem yang akan diusulkan atau sistem baru. Untuk sistem komputerisasi, penggambaran DADL hanya menunjukkan kebutuhan proses dari sistem yang diusulkan secara logika. Biasanya, proses-proses yang digambarkan hanya merupakan proses-proses secara komputerisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penggambaran DFD. Gambaran DFD ini tidak ada aturan baku untuk menggambarkan DFD, tapi dari berbagai referensi yang ada secara garis besar, maka untuk membuat DFD adalah yang pertama, identifikasi terlebih dahulu semua entitas luar yang terlibat di sistem. Yang kedua, identifikasi semua input dan output yang terlibat dengan entitas luar. Yang ketiga, buat diagram konteks atau dalam bahasa Inggris adalah diagram konteks. Diagram ini adalah diagram level tertinggi dari DFD yang menggambarkan hubungan sistem dengan lingkungan luarnya. Caranya adalah tentukan nama sistemnya, tentukan batasan sistemnya, tentukan terminator apa saja yang ada dalam sistem. Yang keempat adalah tentukan apa yang diterima atau diberikan terminator dari atau ke sistem. Yang terakhir adalah gambarkan diagram konteks. Selanjutnya, buat diagram level 0. Diagram ini adalah dekomposisi dari diagram konteks. Caranya, tentukan proses utama yang ada pada sistem, kemudian tentukan apa yang diberikan atau diterima masing-masing proses ke atau dari sistem, sambil memperhatikan konsep keseimbangan atau alur data yang keluar atau masuk. Dari suatu level harus sama dengan alur data yang masuk atau keluar pada level berikutnya. Selanjutnya, apabila diperlukan, munculkan data store atau master sebagai sumber maupun tujuan alur data. Selanjutnya, buat diagram level 1. Diagram ini merupakan dekomposisi dari diagram level 0. Caranya adalah dengan menentukan proses yang lebih kecil atau subproses dari proses utama yang ada di level 0. Kemudian tentukan apa yang diberikan atau diterima masing-masing subproses ke atau dari sistem dan perhatikan konsep keseimbangan. Kemudian apabila diperlukan, munculkan data store atau transaksi sebagai sumber maupun tujuan alur data. Kemudian yang terakhir adalah level 2 dan 3. Diagram ini merupakan dekomposisi dari level sebelumnya. Proses dekomposisi ini dilakukan sampai dengan proses siap dituangkan ke dalam program. Aturan yang digunakan sama dengan level 1. Selanjutnya, kami akan mensimulasikan bagaimana untuk membuat data flow diagram pada aplikasi Power Designer. Yang pertama, klik model. Setelah itu, klik data flow diagram.
Kemudian tentukan nama dari data flow diagram yang akan Anda buat. Misalkan saja penyewaan lapangan golf. Tiki-tiki. Setelah sudah ditentukan, klik OK. Kemudian, selanjutnya kita buat diagram konteks dengan menentukan dengan membuat entitas dan juga prosesnya. Di sini untuk persiapan lapangan golf, kita menggunakan 5 entitas dengan satu proses. Itu satu proses. Untuk prosesnya akan diberi nama sistem informasi penyewaan lapangan golf dengan cara diklik 2 kali atau diklik kanan. Sistem informasi penyewaan lapangan golf. Selesai. Oke. Kemudian beri nama untuk entitasnya masing-masing. Untuk entitas pertama adalah pelanggan. Untuk entitas kedua adalah admin. Entitas ketiga adalah lapangan. Entitas keempat adalah pengelola. Dan entitas terakhir adalah nota. Setelah ditentukan entitas dan prosesnya, berikan alur data untuk masing-masing entitas terhadap prosesnya. Nah, setelah membuat alur data input dan output terhadap entitas terhadap prosesnya, berikan nama kepada masing-masing alur data. Untuk alur data pelanggan terhadap sistem informasi, akan diberi nama pesan lapangan. Untuk output dari sistem informasi terhadap pelanggan adalah data lapangan. Kemudian, input dari admin terhadap sistem informasi adalah ketersediaan lapangan. Kemudian outputnya adalah daftar lapangan. Kemudian input dari lapangan terhadap sistem informasi adalah jenis lapangan. Dan output sistem informasi terhadap lapangan adalah kode lapangan. Kemudian input dari pengelola terhadap sistem informasi adalah menyetor laporan keuangan. Kemudian outputnya adalah rincian pendapatan.
Terakhir adalah output dari sistem informasi terhadap nota adalah informasi pembayaran dengan inputnya adalah rincian pembayaran, rincian penyewaan. Kemudian munculkan nama dari alur data tersebut dengan cara klik konten, kemudian name. Lakukan hal yang sama terhadap semua alur data yang telah dibuat tadi. Setelah nama dari masing-masing alur data terhadap proses dimunculkan, kemudian di kanan pada proses sistem informasi penyewaan lapangan golf, kemudian pilih decompose proses. Setelah itu, ke kanan lagi, kemudian pilih open diagram. Nah, setelah muncul seperti ini, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Agung Setiawan. Silakan. Selanjutnya, setelah ini 5 prosesnya telah dikomposisi, ya ini terdapat 5 entitas. Di sini kita tambahkan 5 proses juga. Setelah itu, di proses ini kita klik 2 kali, diganti namanya. Ini proses yang pertama kita ganti namanya, yaitu proses pemesanan. Lalu klik OK. Yang proses kedua kita ganti proses ketersediaan. Lalu klik OK. Yang ketiga yaitu kita ganti proses penyewaan. Proses penyewaan. Lalu klik OK. Ya, yang keempat kita ganti proses validasi lapangan. Lalu klik OK. Dan yang kelima kita ganti proses pembayaran. Setelah proses-proses ini kita ganti semua, lalu kita tentukan alur datanya. Ya, di sini untuk alur pelanggan ini kita ke alur data ke pemesanan. Nah, selanjutnya untuk admin dan proses pemesanan kita seperti ini. Untuk input outputnya dulu kita buat. Nah, ini juga kita buat alur data input outputnya terlebih dahulu dari admin ke proses ketersediaan. Dan selanjutnya yaitu dari lapangan proses ketersediaan kita buat input outputnya juga. Nah, ini untuk lapangan dan proses penyewaan kita buat outputnya. Selanjutnya yaitu pengelola dan proses penyewaan kita buat outputnya. Dan pengelola untuk validasi lapangan. Selanjutnya yaitu bagian nota kita buat input outputnya.
Dan untuk nota dan proses pembayaran, jangan lupa kita dapat input outputnya juga. Dan yang terakhir yaitu pelanggan dan oleh proses pembayaran. Setelah alur data ini terbuat semua, lalu kita klik 2 kali untuk mengasih namanya atau atribut. Nah, ini untuk pelanggan ke proses pemesanan yaitu memilih lapangan. Kita klik OK. Dan untuk proses pemesanan ke admin ini kita kasih nama validasi, klik 2 kali dulu, lalu kita klik nama validasi lapangan. Untuk admin ke proses pemesanan kita kasih nama data diri pelanggan, lalu klik OK. Dan untuk admin ke proses ketersediaan, kita klik 2 kali dulu, kita kasih nama ketersediaan lapangan, klik OK. Dan untuk proses ketersediaan ke admin, kita kasih data lapangan, klik OK. Dan selanjutnya yaitu lapangan ke proses ketersediaan, kita kasih lapangan tersedia, klik OK. Dan untuk proses ketersediaan ke lapangan, kita kasih nama kode lapangan, klik OK. Dan untuk lapangan ke proses penyewaan, kita kasih nama laporan pemesanan, klik OK. Untuk pengelola ke proses penyewaan, kita kasih nama laporan lapangan dipesan, laporan lapangan dipesan. Oke. Untuk pengelola ke validasi lapangan, kita kasih nama info lapangan. Oke. Dan untuk validasi lapangan ke nota, kita kasih nama total pembayaran. Oke. Dan untuk nota ke validasi lapangan, kita kasih nama lapangan yang dipesan. Lapangan yang dipesan. Nah, ini untuk nota ke proses pembayaran, kita kasih nama laporan pemesanan. Klik OK. Untuk proses pembayaran ke notanya, kita kasih nama data pembayaran penyewa. Pembayaran penyewa. Klik OK. Dan untuk pelanggan ke proses pembayaran, yaitu bukti pembayaran. Klik OK. Untuk proses pembayaran ke pelanggan, yaitu pembayaran lapangan. Klik OK. Nah, untuk kita klik lalu datanya ini, lalu CTRT. Nah, kita ke konten. Nah, lalu ke nama, klik OK. Nah, muncul. Nah, ini semua datanya dilakukan seperti alur datanya dilakukan seperti ini tadi, yaitu CTRT, supaya nama-nama tadi muncul.
Setelah alur data tadi ini sudah ditulis dan sudah muncul, selanjutnya kita tambahkan data storage pada setiap prosesnya. Nah, ini kita tambahkan data storage pada proses pemesanan, pada proses ketersediaan, pada proses penyewaan, pada proses validasi lapangan, dan pada proses pembayaran. Setelah ditambahkan, kita ganti nama data storage-nya, yaitu yang pertama ini ada file pemesanan. Kita ganti nama file pemesanan. Untuk proses pemesanan. Dan yang kedua untuk proses ketersediaan data storage-nya kita ganti nama, yaitu proses ketersediaan lapangan. Lalu kita oke. Untuk data storage proses penyewaan kita ganti nama file pemasukan lapangan. Dan untuk validasi lapangan kita ganti nama file bukti pembayaran. Oke, dan untuk proses pembayaran kita ganti nama file pembayaran. Lalu klik oke. Nah, ini tadi data storage-nya kita ganti namanya. Selanjutnya yaitu kita kasih alur datanya. Nah, ini proses pemesanan ke file pemesanan. Nah, ini proses ketersediaan ke data storage proses ketersediaan, dan untuk proses penyewaan ke data storage file pemasukan lapangan. Dan ini untuk proses validasi lapangan ke data storage file bukti pembayaran. Dan yang terakhir yaitu proses pembayaran ke data storage file pembayaran. Nah, gunanya sendiri dari data storage yaitu untuk menyimpan data-data ini semua tadi. Selanjutnya, jika kita ingin membuat DFD level 1, dikompos yaitu dengan klik ini proses pemesanan terlebih dahulu, klik, lalu di kanan ini kita pencet decompose proses, lalu klik lagi ini, lalu klik kanan, langsung open diagram. Nah, ini untuk melanjutkannya yaitu kita buat prosesnya terlebih dahulu ini. Kita taruh sini. Untuk prosesnya kita ganti menjadi proses pemesanan lapangan golf. Proses pemesanan lapangan golf. Lalu klik OK. Selanjutnya kita buat alur datanya. Ini kita klik ini. Nah, lalu dari pengguna kita buat alur data dari pelanggan ke proses pemesanan lapangan golf. Dan juga kita buat alur data dari proses pemesanan lapangan golf ke admin. Dan juga admin ke lapangan golf. Nah, setelah ini, oh ya, jangan lupa kita buat alur data ke data storage-nya juga. Nah, jadilah DFD level 1 untuk proses pemesanan lapangan golf. Setelah alur datanya sudah diisi semua, jangan lupa kita
isi data di alur datanya, klik 2 kali, kita ganti dari pelanggan ke proses pemesanan lapangan golf, kita ganti memilih lapangan. Lalu oke. Lalu dari proses pemesanan lapangan golf ke admin, kita ganti menjadi, kita isi validasi lapangan. Oke. Dan untuk admin ke proses pemesanan lapangan golf, kita isi data diri pelanggan. Oke. Nah, untuk memunculkan data yang sudah kita isi tadi, caranya kita klik alurnya, lalu kita titik RT. Nah, setelah itu pilih konten, lalu name. Klik OK. Nah, ini juga seperti itu tadi caranya. Klik alur datanya, kita klik titik RT, konten, lalu name, OK. Ini juga seperti tadi caranya. Kita klik, lalu titik RT, kita pilih konten, lalu name, OK. Nah, jadilah DFD level 1 untuk proses pemesanan lapangan golf. Selanjutnya untuk DFD level 1 proses ketersediaan, yaitu kita klik, lalu kita decompose ke kanan, lalu decompose proses. Nah, lalu klik kanan lagi, open diagram. Klik. Oke. Nah, kita tambah, jangan lupa kita tambahkan prosesnya. Ini. Ya, ini prosesnya kita ganti terlebih dahulu, yaitu ketersediaan. Klik OK. Periksa ketersediaan. Klik OK. Jangan lupa kita buat alur datanya. Ini dapat alur data dari proses ketersediaan ke admin, lalu admin ke ketersediaan, dan lapangan ke periksa ketersediaan, lalu proses ketersediaan ke lapangan. Oh ya, jangan lupa ini periksa ketersediaan ke data storage. Oh, ini sama. Oke, search ini. Oh ya, jangan lupa kita isi datanya. Untuk kita isi data load, kita isi untuknya, kita klik 2 kali. Nah, kita isi untuk admin ke periksa ketersediaan, yaitu ketersediaan lapangan. Lalu klik OK. Selanjutnya untuk alur data dari proses periksa ketersediaan ke admin, kita isi. Caranya kita klik 2 kali. Kita ganti data lapangan. Oke. Nah, selanjutnya ini untuk alur data periksa proses ketersediaan ke lapangan. Kita klik 2 kali, kita ganti kode lapangan. Lalu klik OK. Dan untuk lapangan ke proses ketersediaan, kita ganti lapangan tersedia. Lalu klik OK. Jadilah DFD level 1 untuk periksa ketersediaan. Lalu untuk DFD level 1 proses penyewaan, yaitu caranya seperti tadi. Kita klik proses penyewaan. Lalu untuk cara memunculkan alur data yang sudah terisi tadi, yaitu
klik alurnya, lalu CTRT. Nah, kita pilih konten, lalu name, lalu oke. Kita kejar terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ini caranya sama seperti tadi. Kita klik alur datanya, CTRT, konten, name, oke. Kita tata supaya rapi. Nah, ini juga klik alur datanya, CTRT, lalu pilih konten, name, oke. Nah, untuk ini juga untuk memunculkan datanya, CTRT, konten, name, oke. Jadilah DFD level 1 untuk ketersediaan. Selanjutnya, untuk DFD level 1 proses penyewaan, caranya seperti tadi, yaitu kita klik proses penyewaan, lalu decompose proses, kita klik lagi proses penyewaannya, lalu klik kanan, pendiagram. Nah, selanjutnya jangan lupa kita sampai prosesnya, kita terus seperti di sini. Kita ganti terlebih dahulu prosesnya dengan nama penyewaan. Klik OK. Selanjutnya kita kasih alurnya. Ini data dari pengelola ke proses penyewaan, dari lapangan ke proses penyewaan, dan jangan lupa untuk penyewaan ke data storage-nya. Selanjutnya kita isi untuk alur datanya, yaitu dengan cara untuk alur datanya 2 kali. Kita ganti laporan lapangan dipesan. Dipesan, klik OK. Nah, untuk lapangan ke penyewaan, kita ganti klik 2 kali, kita ganti laporan pemesanan. Oke. Nah, untuk memunculkan datanya, alur datanya, kita klik alurnya, lalu CTRT, konten, name, oke. Ini juga caranya sama. Klik alur datanya, CTRT, konten, lalu name. Oke. Jadilah DFD level 1 untuk proses penyewaan. Selanjutnya, untuk membuat DFD level 1 proses validasi lapangan, kita klik validasi lapangan, klik kanan, decompose proses, nah, lalu kita klik lagi ini, open diagram. Nah, jangan lupa kita tambah prosesnya terlebih dahulu. Kita taruh sini. Nah, jangan lupa kita ganti prosesnya dengan nama validasi. Klik OK. Selanjutnya kita tambah alur datanya. Nah, di sini ada alur data pengelola ke validasi dan validasi ke nota, dan sebaliknya nota ke validasi. Salah. Nota ke validasi dan validasi ke file bukti pembayaran. Ini kita rapikan terlebih dahulu. Nah, sebentar ya, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, sudah rapi. Setelah itu kita isi alur datanya, caranya sama kayak seperti tadi. Kita klik 2 kali. Nah, ini alur datanya pengelola ke validasi, kita ganti info lapangan. Klik OK. Dan ini
validasi ke nota, kita klik 2 kali dulu. Kita ganti total pembayaran. Oke. Dan nota ke validasi, kita klik 2 kali, kita ganti lapangan yang dipesan. Lalu klik OK. Untuk memunculkan alur datanya tadi, kita klik alur datanya, lalu CTRT, konten, name, OK. Ini juga caranya sama, CTRT, konten, lalu name. Oke. Kita tata dulu supaya rapi. Nah, ini juga CTRT, konten, lalu name. Oke. Nah, jadilah DFD level 1 untuk proses validasi. Selanjutnya untuk DFD level 1 proses pembayaran, caranya sama juga. Kita klik dulu proses pembayaran, lalu decompose proses. Nah, setelah itu kita klik lagi, tekan lagi open diagram. Nah, jangan lupa kita kasih prosesnya terlebih dahulu. Setelah itu ganti nama prosesnya, yaitu pembayaran. Klik OK. Setelah itu kita membuat alur datanya. Nah, sini dari pelanggan pembayaran, dan dari pembayaran ke pelanggan. Ini ke nota ke pembayaran, dan pembayaran ke nota. Dan ini, jangan lupa ya, untuk data storage-nya dari pembayaran ke storage. Nah, selanjutnya kita isi alur data ini. Ya, dari proses pembayaran ke pelanggan, kita klik 2 kali. Kita ganti bukti pembayaran. Lalu klik OK. Dari pelanggan ke pembayaran, kita klik 2 kali. Kita ganti pembayaran lapangan. Klik OK. Nah, nota ke pembayaran, klik 2 kali juga. Kita ganti lapangan pemesanan, laporan pemesanan. Klik OK. Dan yang terakhir ini pembayaran ke nota, kita klik 2 kali. Ganti data pembayaran penyewa. Pembayaran penyewa. Klik OK. Setelah ini tadi sudah terisi, untuk memuncul datanya kita klik, lalu CTRT, konten, name, oke. Kita rapikan terlebih dahulu. Selanjutnya ini kita klik dulu, lalu CTRT, konten, name, oke. Nah, ini juga klik CTRT, konten, name, oke. Juga kita klik CTRT, lalu konten, name, oke. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, jadilah DFD level 1 untuk proses pembayaran. Nah, ini kita sudah membuat DFD level 1 semuanya. Nah, ini DFD level 1-nya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan analisa output. Adapun output program pada sistem basis data penyewaan lapangan golf adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisa output DFD kontak. Pada diagram kontak terdapat 5 terminator, yaitu pelanggan, admin, lapangan, pengelola, dan nota. Dan terdapat satu tabel proses, yaitu sistem informasi persewaan lapangan golf. Alur data dari pelanggan ke proses sistem informasi adalah memesan lapangan. Alur data dari proses sistem informasi ke pelanggan adalah data lapangan. Alur data dari admin ke sistem informasi adalah ketersediaan lapangan. Alur data dari sistem informasi ke
admin adalah daftar lapangan, alur data dari lapangan ke sistem informasi adalah jenis lapangan, alur data dari sistem informasi ke lapangan adalah kode lapangan, alur data dari lapangan ke sistem informasi adalah jenis lapangan, alur data dari sistem informasi ke pengelola adalah rincian pendapatan, alur data dari pengelola ke sistem informasi adalah menyetor laporan keuangan, alur data dari sistem informasi ke nota adalah rincian penyewaan, dan alur data dari nota ke sistem informasi adalah informasi pembayaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisa output DFD level 0. DFD level 0 sistem informasi persewaan lapangan golf dekomposisi menjadi 5 proses lain, yaitu proses pemesanan, proses ketersediaan, proses penyewaan, proses validasi lapangan, dan juga proses pembayaran. Hanya saja, proses sistemnya dipecah lagi dari yang awalnya 1 menjadi 5 data. Dalam proses sistem ini menyesuaikan dengan entitas luar atau terminator yang ada pada basis data. Pada diagram level 0 ini sudah muncul yang namanya data storage, yang fungsinya adalah untuk menyimpan semua data yang telah diinputkan ke dalam sistem. Jumlah data storage-nya adalah 5 buah, di antaranya file pemesanan, file ketersediaan lapangan, file pemasukan lapangan, file bukti pembayaran, dan file pembayaran. Alur data yang menghubungkan semua komponen pada diagram level 0 berjumlah 21 buah. Alur data ini bertugas untuk menghubungkan antara entitas luar atau terminator, proses sistem, dan juga data storage. Selanjutnya yaitu analisa output DFD level 1. Pada diagram level 1, yang merupakan diagram dekomposisi dari diagram level 0, diagram ini lebih memfokuskan pada sistem proses sistem yang terjadi. Pada basis data penyewaan lapangan golf ini, terdapat 5 proses sistem pada diagram 0-nya, maka jumlah diagram levelnya juga 5. Pertama, untuk dekomposisi dari proses sistem pemesanan terdapat 2 entitas luar, yakni pelanggan dan admin, yang memiliki satu proses sistem pemesanan lapangan golf dan data storage-nya bernama file pemesanan. Kedua, dekomposisi dari proses sistem periksa ketersediaan terdapat 2 entitas luar, yaitu admin dan pelanggan, dan lapangan yang memiliki satu proses sistem hasil periksa ketersediaan dan data storage-nya dinamai file ketersediaan lapangan. Ketiga, yaitu dekomposisi dari proses sistem penyewaan terdapat 2 entitas luar, yaitu lapangan dan pengelola yang memiliki satu proses sistem hasil penyewaan dan data storage-nya dinamai file pemasukan lapangan. Yang keempat, dekomposisi dari proses sistem pembelian terdapat 2 entitas luar, yaitu pengelola dan nota yang memiliki satu proses sistem hasil validasi dan data storage-nya dinamai file bukti pembayaran. Dan yang terakhir, dekomposisi dari proses sistem pembayaran terdapat 2 entitas luar, yaitu nota dan pelanggan yang memiliki satu proses sistem hasil proses pembayaran dan data storage-nya dinamai file pembayaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulannya yaitu yang pertama, jadi pada permasalahan sistem persewaan lapangan golf didapatkan 5 entitas, yaitu pelanggan, admin, lapangan, pengelola, nota. Semua entitas tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi. Kesimpulan yang kedua adalah setelah dikomposisikan akan terbentuk proses yang lebih rinci dari sistem persewaan lapangan golf disebut DFD level 0. Proses-proses yang muncul untuk menjelaskan secara rinci dari diagram konteks sehingga menghasilkan 5 proses, yaitu pemesanan, periksa ketersediaan, penyewaan, validasi lapangan, dan pembayaran. Dari hasil output modul ini dihasilkan diagram konteks DFD level 0 dan DFD level 1. Kemudian kelima proses tersebut dikomposisi menjadi DFD level 1 untuk menjelaskan secara lebih rinci dari diagram konteks sehingga menghasilkan 5 proses. Itu proses pemesanan lapangan golf, periksa ketersediaan, penyewaan, validasi, dan pembayaran. Pada proses pemesanan lapangan golf, terdapat alur data dari entitas pelanggan dan admin, yaitu memilih lapangan, validasi lapangan, dan data dari pelanggan. Pada proses ketersediaan dari entitas admin dan lapangan, terdapat alur ketersediaan lapangan, data lapangan, kode lapangan, dan lapangan tersedia. Pada proses penyewaan dari entitas lapangan dan pengelola, terdapat alur laporan pemesanan dan laporan lapangan dipesan. Pada proses validasi dari entitas pengelola dan nota, terdapat alur info lapangan. Lapangan yang dipesan, total pembayaran, dan pada proses pembayaran dari entitas nota dari pelanggan terdapat alur laporan pemesanan, data pembayaran penyewa, pembayaran lapangan, dan bukti pembayaran.
Dan untuk kesimpulan yang terakhir yaitu untuk membuat data flow diagram pada Power Designer dibutuhkan rancangan bagaimana alur sistem informasi yang akan dibuat atau dikerjakan, kemudian dibutuhkan entitas, proses, data storage, dan juga alur data yang sesuai dengan sistem informasi yang akan dikerjakan. Selanjutnya, adapun saran dari praktikum modul 2 yaitu data flow diagram ini adalah yang pertama, sebaiknya modul dilampirkan gambar yang lebih jelas. Yang kedua, sebaiknya disediakan aplikasi untuk beberapa komputer dengan versi yang berbeda. Yang ketiga yaitu sebaiknya penjelasan mengenai laporan resmi lebih rinci. Dan yang terakhir, sebaiknya penjelasan mengenai langkah-langkah penggunaan aplikasi dapat dipaparkan secara lebih detail. Sekian penjelasan untuk modul 2 yaitu data flow diagram dari kelompok kami yaitu kelompok 49. Bila ada kekurangan atau salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima Sama nggak sih? kasih.